Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang di acara deklarasi Jokpro 2024 Regional Maluku Utara pada hari Minggu. Dan adapun rangkaian acara yang pertama sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan acara oleh moderator, kemudian menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan Bangkit Berdiri, kemudian sambutan acara yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Jokpro 2024, Pak Baron Danardono Wibowo, dan dilanjutkan sambutan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku Utara, Bang Leonard, dan dilanjutkan dengan deklarasi beserta penyerahan SK secara virtual, kemudian sesi tanya jawab dan penutupan. Marilah kita ucapkan dan panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat yang berlimpah kita dapat berkumpul dengan kondisi sehat walafiat, tentunya dengan teman-teman regional Maluku, dimanapun teman-teman berada, dan saya Billy Nari Gianluca Viali selaku moderator pada acara Deklarasi Jokpro 2024 Regional Maluku Utara. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan bangsa kita, Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semua, bangga jiwanya telah mereka. Baik, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita juga mengawali acara Deklarasi Jokpro 2024 Regional Maluku Utara dengan membaca doa dan menurut agama kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Muslim atau Islam, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan yang terhormat Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum Jokpro 2024, dan yang kami hormati Mas Timothy Van Riono selaku Sekjen Jokpro 2024, dan yang kami hormati Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku Utara, Bang Leo, beserta dengan Ketua Chapter, beserta dengan teman-teman pengurus regional. Dan marilah kita mengawali dengan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Jokpro 2024, Pak Baron Danardono Wibowo, dipersilakan. Terima kasih, Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Saudara-saudaraku sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih khususnya kepada saudaraku Leo dan para koordinator chapter yang bisa bergabung pada hari ini.
atas kerja kerasnya sesaat lagi kita bisa meresmikan Jokpro Regional Maluku Utara. Juga untuk saudara-saudara media online yang mungkin saat ini sudah bergabung, selamat hari Minggu, salam sejahtera. Saudara-saudaraku sekalian, seperti yang sudah sering disampaikan oleh penasihat kita, Mas Kodari, saya sendiri, saudara kita Sekjen, bahwa Jokpro 2024 ini kehadirannya perlu dan penting di Indonesia gitu untuk mengusung Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk kepemimpinan berikutnya di 2024 periode yang ketiga gitu. Karena tentunya kita merasa bahwa untuk menghindari polarisasi ekstrim, kemudian politik identitas yang kemarin sudah mulai ada lagi muncul di media sosial gitu ya, dalam berbagai bentuknya dari yang halus sampai yang agak-agak vulgar gitu. Nah, kita berpikir 2021 saja sudah seperti ini, bagaimana nanti di tahun-tahun politik 2023 dan 2024 gitu. Jadi menyatukan dua tokoh nasional ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu suatu hal yang penting untuk Indonesia, bukan untuk pribadi-pribadi, karena Indonesia butuh ketenangan, kemudian keberlanjutan pembangunan gitu, dan tentunya mau tidak mau Indonesia memang masih butuh Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Nah, saya senang sekali kita bisa segera mengadakan deklarasi di hari Minggu ini, padahal mungkin sebagian teman-teman juga sudah meluangkan waktunya, ini kan hari keluarga gitu ya, dan mungkin juga ada yang sebenarnya pengen nonton Superbike gitu ya, pada waktu yang bersamaan kalau nggak salah ini gitu. Jadi saya hargai semangat teman-teman semua, karena kita juga Jokpro ini berlomba dengan waktu gitu, jadi sebisa mungkin sebelum akhir tahun 2021 ini kita sudah bisa melakukan deklarasi secara nasional. Untuk kemudian insya Allah kalau bisa di awal-awal 2022 kita sudah bisa bertemu dengan teman-teman partai politik, kemudian DPR, DPD, dan akhirnya ke Ketua MPR untuk membawa aspirasi kita tentang perlunya perubahan amandemen undang-undang dari 2 periode menjadi 3 periode. Saya tidak perlu lagi mengatakan keberhasilan Pak Jokowi gitu, terlalu banyak gitu, dan buat kita tuh suatu berkah gitu, anugerah beliau itu untuk Indonesia. Tapi ada satu hal yang saya harus ingatkan, bahwa Indonesia Timur ini kan harus digeber, digenjot pembangunannya supaya bisa setara dengan saudara-saudaranya di Indonesia Barat gitu. Dan salah satu masterpiece Pak Jokowi yang harus selesai itu adalah ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, di Penajam ya. Jadi untuk bisa menjamin itu tentunya keberlangsungan kepemimpinan beliau itu harus sebisa mungkin tetap dipertahankan gitu. Baik saudaraku, jadi untuk singkatnya, saudara-saudaraku sekalian, pengurus Jokpro dan khususnya regional Maluku Utara dan chapter-chapternya bekerja giat, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, karena kita berlomba dengan waktu, sampaikan konsep-konsep pemikiran kita kepada sebanyak-banyaknya saudara kita dengan cara yang baik dan benar serta santun, tidak perlu keras-keras gitu, karena justru dengan kita menyampaikan secara baik itu insya Allah bisa masuk ke dalam pemikiran mereka bahwa memang Indonesia ibarat kita sedang membangun gedung tinggi, ini fondasinya belum kering, jadi harus diselesaikan dengan benar dulu. Kalau tidak, kita bisa setback lagi, mundur lagi, dan kita buang waktu lagi gitu. Jadi ini sebenarnya adalah hutang kita kepada generasi penerus. Inilah momen kita untuk membangun Indonesia. Nah, sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, tentunya banyak yang tidak berkenan dengan gerakan kita ini. Mereka biasanya
selalu mengatakan, kan Pak Jokowi sudah menolak berkali-kali. Ya tentunya beliau menolak, karena konstitusinya hanya bilang 2 periode. Tapi kalau konstitusinya bisa 3 periode, insya Allah saya yakin beliau seorang pejuang, dan pejuang itu tidak akan berhenti sebelum pekerjaannya selesai gitu. Jadi segera turun ke kalangan akar rumput dan berbagai kelas untuk menjelaskan gitu. Jadi bahwa kita ini tidak bertentangan dengan konstitusi, kita tidak bertentangan dengan hukum, kita tidak bertentangan dengan demokrasi. Justru Jokpro ini sedang mengamalkan sila keempat, karena kita sesuai dengan koridornya gitu ya, kita serahkan aspirasi kita ke perwakilan kita di parlemen untuk menjaga sila ketiga kita, Persatuan Indonesia. Kemudian insya Allah hasil akhirnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang Merauke, dari Miangas, Pulau Rote. Jadi berdiri tegak, saudaraku, jangan kendur. Ini perjuangan, memang tidak mudah, karena kalau yang mudah itu piknik. Tapi yakinlah, selama kita menyertakan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa pada setiap pikiran dan perilaku kita, insya Allah perjuangan ini akan dimudahkan dan diberkahi. Demikian, saudaraku, Bung Leonard dan jajarannya. Terima kasih dan selamat. Semoga kita semakin besar dan solid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Baron Danardono Wibowo selaku Ketua Umum Jokpro 2024 yang telah memberikan sambutan. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan yang kedua, yaitu Bung Leo, dipersilakan selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku Utara untuk memberikan sambutan. Dipersilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, yang saya hormati Pak Ketua Umum Jokpro 2024, dan yang saya hormati Bang Billy, dan yang saya kasihi dan saya banggakan teman-temanku, kawan-kawanku dari Halmahera Barat, Bung Verkin Heran Golongi, dan Bung Van Kostan Gelau selaku Ketua Chapter Selatan, dan juga Bung Armain Pusli selaku Sekretaris Regional Maluku Utara, dan tidak juga kalah penting Bendahara, dan seluruh Jokpro 2024 dari pengurus pusat sampai saat ini di Maluku Utara, dan kemudian baru terbangun terkomunikasi dua kabupaten kota. Ya, mungkin di saat ini saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas rapat virtual deklarasi di saat sore ini. Dan semua itu karena bukan kekuatan dan kemampuan kita, melainkan semua karena turut campur tangan dari Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang juga melimpahkan segala waktu dan kesehatan kepada kita semua. Ya, mungkin di saat sore hari ini dalam deklarasi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, kepada teman-temanku, dan terima kasih kepada Jokpro, Pak Ketum yang saya hormati, dan Bang Billy. Kami diberikan kesempatan 2 hari dalam melaksanakan deklarasi Maluku Utara. Dan kemudian karena sudah terbangun kemarin dengan Bung Jeffrey selalu persiapan Ketua Regional Maluku Utara, tapi karena kebetulan, karena kesibukan dan lain-lain, ya kita diberikan amanah atau kepercayaan kepada saya selaku Regional Maluku Utara. Dan kemudian dalam 2 hari kita mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman yang ada di Halmahera Barat dan Halmahera Selatan. Ya, insya Allah puji Tuhan kita bisa, alhamdulillah ya, kita bisa melakukan itu dengan baik. Dan tanpa kita sadari bahwa di hari ini, bahwa Jokpro Maluku Utara, Regional Maluku Utara bisa melakukan deklarasi Regional Maluku Utara di saat ini. Dan perlu saya sampaikan juga kepada teman-temanku, kawan-kawanku, dan terima kasih pada Pak Ketum,
Bang Billy yang saya hormati, bahwa Maluku Utara terdiri dari 10 ibu kota kabupaten. Berarti baru 2 kabupaten yang kita jangkau dalam berkomunikasi. Masih ada 8 kabupaten kota yang harus kita membangun koordinasi, konsolidasi agar Jokpro Maluku Utara ini secepatnya bisa terbangun dan terkonsolidasi agar capaian dan misi besar Jokpro ini bisa terlaksana dengan baik dan menjadi tanggung jawab serta kerja keras bagi kami regional Maluku Utara akan juga melakukan konsolidasi dan menyelesaikan dari 8 kepengurusan Jokpro. Kami juga minta doa dan dukungan kepada teman-teman semua, khusus Pak Ketum, agar kerja-kerja Jokpro regional Maluku Utara ini bisa kami lakukan dengan baik. Seperti tadi disampaikan bahwa kerja cerdas, keras, kerja cerdas, dan ikhlas. Itu menjadi moto kita selaku Jokpro 2024. Dan di saat ini saya juga menyampaikan pada kita semua, lahirnya sebuah gagasan ide Jokpro ini, ya terkadang kita juga menjadi kita ditantang bahwa di medsos itu terkadang mereka bilang bahwa kita melanggar dan kemudian melawan konstitusi negara Republik Indonesia karena kita melawan untuk bagaimana supaya Widodo itu dalam regulasi atau undang-undang kita itu cuma 2 tahun dan kemudian kita akan mencoba mendorong bisa mewujudkan 3 periode. Ini teman-teman yang sebelah terkadang memikirkan bahwa kita lagi melawan akan konstitusi ini. Tetapi pada prinsipnya saya dan kawan-kawan Maluku Utara punya ide dan gagasan juga dan kami berpikir bahwa ya kami secara sadar dan sangat prihatin akan bangsa ini. Ya kami memiliki sebuah tanggung jawab juga yang sama. Kenapa kami harus ada di Jokpro? Gitu. Dan kemudian karena kami ada di sini, berarti ada sebuah tanggung jawab besar yang harus kami lakukan bersama dengan kawan-kawan yang ada di seluruh provinsi dan kemudian terfokus dari Jokpro pusat, Pak Ketum dan teman-teman semua. Ini menjadi tanggung jawab kita secara bersama agar kemudian yang menjadi harapan kita dan cita-cita kita ke depan dari 2 periode kita bisa mewujudkan itu menjadi 3 periode. Ini sebuah kerja keras karena memang Pak Jokowi adalah sosok pemimpin, tokoh yang kemudian bangsa Indonesia ini masih sangat menginginkan agar beliau bisa melanjutkan dengan dipasangkan didampingi oleh Pak Prabowo. 2 tokoh nasional ini sangat penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kemudian kita menjunjung tinggi dan kemudian kerja keras agar amandemen 2 periode ini bisa terlaksana dan kemudian kita bisa melanjutkan pada periode yang ketiga. Karena bangsa ini dalam pekerjaan rumah yang begitu besar, maka sebuah tantangan tugas tanggung jawab kita selaku komunitas Jokpro, ya kita paling tidak harus kerja keras dan kemudian melakukan konsolidasi sampai pada tingkat angkat rumput dan kemudian harapannya kita bisa capai. Ya, pada prinsipnya kami tidak pernah melawan konstitusi, kami menghormati dan kami memiliki sebuah tugas tanggung jawab kerja keras karena kami mencintai NKRI, kami menolak seluruh politik yang berdasarkan identitas dan kemudian saat ini kemudian masih tetap dikembangkan, dimainkan di dalam dunia medsos maupun di dalam kalangan masyarakat. Ini menjadi Jokpro, komunitas yang saat ini lahir dan kemudian ada karena sukarela, tidak ada dipolisir dan kemudian didorong oleh siapapun, karena ini lahir dari kita selaku kaum milenial yang kemudian masih mencintai bangsa ini. Maka dengan itu saya berharap kepada teman-teman Maluku Utara, kami selaku dipercayakan regional Jokpro Maluku Utara dan kepada teman-teman di setiap kota kabupaten, ya kami tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk masyarakat. Kita memiliki tugas tanggung jawab yang sama untuk diskusi, memberikan edukasi, memberikan sebuah harapan dan pandangan bahwa Jokpro lahir ini tidak ada kepentingan yang untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Namun lahirnya Jokpro ini di Republik Indonesia ini karena sebuah tanggung jawab dan kerja keras untuk bagaimana Pak Jokowi bisa melanjutkan ke 3 periode dan didampingi oleh Pak Prabowo. Mungkin
Itu harapan saya kepada teman-teman sekalian, terima kasih Pak Ketum, Bang Billy, dalam persiapan deklarasi di saat sore ini tidak penuh dengan sederhana. Maaf, dalam persiapan kami belum kami siapkan dengan semaksimal mungkin karena berbagai tugas tanggung jawab kami, tapi itikat kami kalau apapun yang terjadi di hari ini Maluku Utara, Regional Maluku Utara, kami siap untuk melakukan deklarasi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di saat ini dalam sebutan deklarasi Regional Maluku Utara, dan saya mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang salah yang sangat menyinggung akan perasaan kawan-kawan semua, terkhusus Pak Ketum dan Bang Billy. Saya mohon maaf karena kekurangan hanya milik saya secara pribadi dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Jokpro. Ya. Baik, itulah tadi sambutan-sambutan yang disampaikan. Semoga apa yang diharapkan dapat menambahkan semangat kita dan semangat teman-teman Jokpro 2024 Regional Maluku Utara untuk mendakwakan terkait ide gagasan Jokpro 2024. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Jokpro 2024 Regional Maluku Utara, yang dimana akan dilafalkan dan akan dipimpin oleh Bung Leo selaku Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku Utara. Sekaligus dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan dari Seknas ke Regional Maluku Utara secara virtual. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Bung Leo selaku Ketua Regional Maluku Utara. Iya, baik kawan-kawan, nanti saya akan membacakan dan kemudian nanti teman-teman akan mengikuti sebagai bentuk deklarasi kita di sore hari ini. Ya, kita siap ya, kita mulai. Siap. Kami Jokpro 2024 Regional Maluku Utara. Kami Jokpro Regional 2024 Regional Maluku Utara Mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. 2024. Semoga Indonesia semakin aman. Semoga Indonesia semakin aman, damai, dan sejahtera. Jokpro 2024. Indonesia. Merdeka. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jokowi. Yes. Organisasi No. Baik, itu tadi deklarasi yang telah dilakukan oleh Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku Utara. Teman-teman boleh memberikan apresiasi kepada deklarasi pada hari ini, dan saya akan share screen terkait dengan SK Jokpro 2024 Regional Maluku Utara. Baik, berikut adalah surat keputusan nomor 17 bulan November 2021, penetapan susunan pengurus Jokpro 2024 Regional Maluku Utara yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Jokpro 2024 Pak Baron Danardono Wibowo dan Mas Timothy Van Riono selaku Sekjen Jokpro 2024. Berikut adalah susunan pengurusnya secara hard copy, dan soft copy akan segera kita kirimkan ke Bung Leo. Siap. Ya. Selamat. Siap, Pak Ketum. Siap, Pak Ketum. Baik, mungkin ada sepatah dua kata dari Mas Timothy Van Riono selaku Sekjen Jokpro 2024. Dipersilakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketum, Pak Baron Danardono Wibowo, dan juga Bung Leonard, Ketua Jokpro 2024 Regional Maluku Utara. Selamat dan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Jokpro 2024 dari Regional Maluku Utara, karena saudara-saudara dari Indonesia Timur ini yang paling vokal ini suaranya nih. Jadi harapannya
teman-teman di Maluku Utara seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketum, kerja cerdas, kerja ikhlas, ya, kerja keras juga untuk terus mendakwahkan ide dan gagasan Jokpro 2024 ini ke sebanyak-banyaknya masyarakat yang ada di Maluku Utara. Tadi Ketum juga sampaikan bahwa kebaikan Pak Jokowi, keberhasilan Pak Jokowi ini udah tidak perlu lagi diceritakan. Sudah banyak saksinya yang menikmati, bahkan melihat langsung bagaimana kinerja Pak Jokowi, kebaikan Pak Jokowi, kepedulian Pak Jokowi terhadap rakyatnya, meskipun beliau harus mengorbankan elektabilitasnya turun saat menangani pandemi COVID, tetapi demi menyelamatkan rakyat, demi menyelamatkan ekonomi bangsa, maka Pak Jokowi terus berjuang membawa membawa Indonesia melewati pandemi COVID-19 ini. Teman-teman di Maluku Utara jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa takut mengenai bisikan-bisikan atau celetukan-celetukan yang sering muncul bahwa kita dianggap melanggar hukum, melanggar konstitusi, dan melanggar undang-undang dasar. Karena kalau memang kita dianggap melanggar hukum, saya yang paling mundur duluan gitu. Karena saya basicnya adalah kuliah hukum gitu. Jadi saya tahu bahwa bagaimana sebuah tindakan itu bisa memenuhi delik-delik, bisa memenuhi unsur-unsur dalam pasal itu, saya paham betul. Sehingga kalau ini dirasa melanggar hukum, bahkan melanggar konstitusi, saya yang akan undur diri duluan gitu. Tetapi saya justru menerima amanah bersama Pak Ketum menjadi pimpinan Jokpro di tingkat nasional. Harapannya rasa semangat, rasa perjuangan inilah yang harus terus dipegang oleh teman-teman Jokpro di Maluku Utara. Meskipun kita di tengah keterbatasan, kita di titik sukarela kita menyelenggarakan deklarasi melalui virtual Zoom meeting seperti ini, dikala yang lain-lain deklarasi di restoran mewah, di hotel mewah gitu ya, kita deklarasi dengan ala kadarnya seperti ini. Tetapi bagi kami Jokpro 2024, esensi dari dukungan masyarakat Maluku Utara ini sangat mengena sekali. Dan mudah-mudahan Jokpro 2024 di Maluku Utara bisa terus menggencarkan dengan 8 kabupaten yang masih kurang lagi ya, 8 kabupaten kota yang masih kurang lagi, bisa terus digenjot, bisa terus disegerakan. Harapannya memang di bulan Desember sudah terpenuhi semua kabupaten kota yang ada di Maluku Utara, sehingga bisa menjadi legitimasi kuat bagi Jokpro 2024 untuk membawa aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat yang ada di Senayan begitu. Itu saja kira-kira, jangan takut, jangan gentar. Kita terus memohon kepada Yang Maha Kuasa agar segala tindakan dan perjuangan kita selalu diridhoi oleh Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan kiranya teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Semangat terus teman-teman. Ya, baik, terima kasih Mas Timothy Van Priyono yang telah memberikan sepatah dua kata untuk teman-teman regional Maluku Utara. Dan kita memasuki sesi tanya jawab. Berhubung di sini sudah ada teman-teman kita dari wartawan, ada Mas Andi Ristanto dari genpi.co.id atau .com ini. Beliau mempertanyakan, izin menyampaikan pertanyaan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2024 jika konstitusi mengizinkan. Bagaimana pendapat Pak Baron terkait dukungan Surya Paloh tersebut? Terima kasih Pak Baron. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik, bagus sekali gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh di ulang tahun Nasdem kemarin, bahwa beliau seandainya undang-undang mengizinkan 3 periode, Nasdem akan mendukung Pak Jokowi kembali. Amin, amin. Itu sebenarnya adalah harapan, keinginan, dan harapan dan keinginan dari mayoritas minimal 70% rakyat Indonesia, minimal 70%. Kenapa? Karena kita lihat dari indikasi survei kepuasan hasil kerja beliau itu 70% rakyat Indonesia puas. Jadi adalah suatu hal yang jelas terang benderang bahwa apa yang sedang Jokpro perjuangkan saat ini untuk merubah konstitusi dari 2 periode menjadi 3 periode itu bukan gerakan yang halusinasi, gerakan yang
berdiri sendiri, tapi sebenarnya kami ini mengumpulkan aspirasi dari saudara-saudara kita seluruh Indonesia yang punya keinginan yang sama gitu. Jadi insya Allah itu justru menjadi cambuk bagi Jokpro untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, lebih ikhlas, supaya pada waktunya nanti sebelum terlambat kita akan ajukan aspirasi ini ke kawan-kawan kita di parlemen supaya dijadikan bahan pertimbangan untuk merubah konstitusi menjadi 3 periode. Mungkin saudaraku Sekjen bisa menambahkan kalau ada yang kurang gitu. Silakan. Siap. Izin melengkapi, Pak Ketum. Pada intinya sih kita di Jokpro sangat menyambut baik ya Pak ya, dukungan dari Pak Surya Paloh terkait dengan Pak Jokowi 3 periode apabila konstitusi mengizinkan. Dan itu juga yang menjadi perjuangan Jokpro juga, artinya Jokpro itu mendorong Jokowi Prabowo di 2024 apabila konstitusi juga mengizinkan gitu. Itu yang kami lakukan, sehingga kalau ada yang bilang kami melanggar konstitusi salah besar gitu. Karena kami tetap berbasis pada konstitusi. Itulah yang kami lakukan, menghimpun dukungan seperti yang tadi dikatakan oleh Ketum, kita menghimpun dukungan masyarakat Indonesia supaya apa? Supaya aspirasi itu kita sampaikan kepada pimpinan MPR, kepada wakil rakyat, sehingga pada akhirnya amandemen Undang-Undang Dasar bisa terjadi. Tapi buat saya, buat kita di Jokpro, hakikatnya Bang Surya Paloh ini mendukung Jokowi 3 periode asalkan konstitusi mengizinkan, dan Bang Surya Paloh ini merupakan tokoh politik yang sangat berpengaruh di Republik ini ya. Track record beliau di dalam dunia politik sangat mengesankan begitu, sehingga kalau dukungan Jokowi 3 periode ini keluar dari mulutnya Bang Surya Paloh, mudah-mudahan semesta dan Tuhan mengamini, menjabah perjuangan Jokpro. Begitu Mas Andi, terima kasih. Izin Pak Ketum, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ketum dan Mas Sekjen. Alhamdulillah, Hirobil Alamin, para hadirin yang kami hormati, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Marilah kita doakan bersama-sama supaya Jokpro 2024 Regional Maluku Utara diberikan kesuksesan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan tugas, dalam mendakwahkan ide gagasan Jokpro 2024 di Maluku Utara. Dan mungkin saya akhiri Bapak Ibu sekalian, tetapi sebelum saya menutup dengan salam dan ucapan mohon maaf, mungkin kita yel-yel terlebih dahulu. Jadi kita sama-sama yel-yel sekali lagi supaya kita semakin semangat. Jokpro! Persatuan Indonesia. Jokpro. Persatuan Jokpro. Persatuan Indonesia. Jokowi. Yes. Polarisasi. No. Baik ya. Dan sekali lagi mungkin teman-teman yang belum open kamera, boleh open kamera. Kita akan foto bersama. Kita akan menggunakan simbol Jokpro 2024, di mana simbol ini memiliki filosofi atau makna, yaitu di dalam Pancasila kita, ini ada 3. Sila ketiga dalam Pancasila kita adalah Persatuan Indonesia dan Pak Jokowi 3 periode. Ya, Mas Pade boleh dibantu. Oke. Udah Mas? Oke, siap. Terima kasih. Ya, teman-teman, saya Billy Nerik Gianluca Viali selaku moderator pada siang hari ini, pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf jika ada kesalahan teknis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa teman-teman regional Maluku dan teman-teman. Terima kasih, Bung Leo, terima kasih, Bung Kostan, Bung Hera, Bung Leo, selamat Bung Leo. Pamit. ya. Ya, izin pamit teman-teman. Bung Leo nanti kita koordinasi